Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Suro. Saya ingin menjelaskan kembali materi manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas dan surat berharga adalah aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kas merupakan aset paling liquid yang dimiliki perusahaan, dan manajemen kas bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban keuangan dan memaksimalkan pengembalian atas kas yang tidak tercapai. Surat berharga merupakan instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan seperti saham, obligasi. Manajemen surat berharga bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio surat berharga perusahaan agar menghasilkan keuntungan dan meminimalkan risiko. Definisi manajemen kas. Manajemen kas adalah proses pengelolaan aliran masuk dan keluar uang tunai dalam suatu organisasi atau individu untuk memastikan likuiditas yang cukup, meminimalkan biaya, dan mengoptimalkan penggunaan dana. Adapun tujuan manajemen kas, yang pertama memaksimalkan penggunaan kas, yaitu bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Dan yang kedua ada mencegah risiko kekurangan kas, yaitu dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang ketiga meningkatkan profitabilitas. Manajemen kas yang efektif dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan meminimalkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Dan yang terakhir ada memperkuat stabilitas keuangan. Manajemen kas yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki stabilitas keuangan yang kuat. Adapun komponen manajemen kas, yang pertama perencanaan kas. Perencanaan kas merupakan proses sistematis untuk memprediksi arus kas masuk dan keluar dalam periode tertentu. Perencanaan kas melibatkan analisis historis arus kas, proyeksi penjualan dan biaya operasi. Dan yang kedua ada pengendalian kas. Pengendalian kas mencakup berbagai mekanisme untuk memastikan bahwa kas perusahaan digunakan secara efisien dan aman. Hal ini meliputi proses otorisasi transaksi, pemisahan tugas, dan pengendalian internal. Dan yang ketiga ada penganggaran kas. Penganggaran kas adalah proses alokasi kas untuk berbagai kebutuhan perusahaan seperti investasi, operasi, dan pembayaran hutang. Dan yang terakhir nomor 4, pemantauan kas. Pemantauan kas melibatkan pelacakan arus kas secara berkala untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajibannya. Pentingnya manajemen kas. Manajemen kas yang efektif sangat penting untuk kelancaran operasional bisnis. Terhadap beberapa alasan mengapa manajemen kas sangat penting. Yang pertama, manajemen kas memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran gaji, tagihan, dan cicilan pinjaman. Yang kedua, manajemen kas juga itu sangat penting karena membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan kas, misalnya dengan menginvestasikan kas yang dapat terpakai untuk memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, manajemen kas sangat penting karena dapat meminimalkan risiko keuangan seperti risiko likuiditas. Adapun divisi surat berharga. Divisi formal, surat berharga adalah instrumen keuangan yang mewakili klaim atas aset atau pendapatan. Klaim ini dapat berupa kepemilikan saham, hak atas bunga atau dividen, atau hak atas pembayaran kembali pokok pinjaman. Perjanjian yang hukum. Surat berharga merupakan bukti perjanjian hukum antara penerbit dan pemegang surat berharga. Perjanjian ini mendefinisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan surat berharga tersebut. Nilai pasar. Surat berharga memiliki nilai pasar yang dapat berubah seiring waktu. Nilai ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, permintaan dan penawaran, serta kinerja emiten. Jenis surat berharga, yang pertama saham. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagai dari suatu perusahaan. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada penerbit, biasanya perusahaan atau pemerintah. Reksadana adalah investasi kolektif.
yang dikelola dengan manajer investasi profesional. Investor reksadana membeli unit reksadana yang mewakili kepemilikan dan portofolio aset yang beragam seperti saham, obligasi, dan properti. Adapun instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang adalah surat berharga jangka pendek yang biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya instrumen pasar uang meliputi sertifikat deposito, surat utang komersial, dan uang tunai. Tujuan manajemen surat berharga yang pertama, peningkatan probabilitas. Manajemen surat berharga dapat membantu meningkatkan probabilitas perusahaan. Dan yang kedua, pengendalian risiko. Manajemen surat berharga memungkinkan perusahaan mengelola risiko keuangan dengan lebih baik. Peningkatan likuiditas. Manajemen surat berharga meningkatkan likuiditas perusahaan dengan memiliki portofolio surat berharga yang beragam. Perusahaan dapat dengan mudah mengubah aset menjadi kas jika diperlukan. Dan yang terakhir, optimalisasi penggunaan dana. Manajemen surat berharga memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan dana dengan baik dan efisien. Dengan memahami kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, manajemen dapat mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan keuangan perusahaan. Adapun manfaat manajemen surat berharga, yaitu manajemen surat berharga yang efektif dapat memberikan berbagai manfaat bagi perusahaan. Salah satunya manfaat utama adalah optimalisasi penggunaan dana perusahaan. Dengan mengelola surat berharga secara efisien, perusahaan dapat mengalokasikan dana investasi yang menghasilkan pengembalian optimal. Selain itu, manajemen surat berharga juga membantu perusahaan dalam mengelola risiko keuangan, mengurangi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat fluktuasi nilai surat berharga. Manfaat lainnya yaitu peningkatan likuiditas perusahaan. Dengan memiliki portofolio surat berharga yang terdiverifikasi, perusahaan dapat dengan mudah mengakses dana tunai jika dibutuhkan. Hal ini sangat penting terutama saat perusahaan menghadapi kebutuhan mendadak seperti operasional yang tidak terduga atau kesempatan investasi yang muncul secara tiba-tiba. Adapun contoh manajemen kas, yaitu manajemen kas sangat penting untuk menjaga kelancaran operasional perusahaan. Salah satunya, manajemen kas adalah penerapan siklus kas. Siklus kas adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah persediaan menjadi kas. Perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan kas dengan meminimalkan waktu dalam siklus kas. Contohnya yaitu sistem cash flow. Sistem cash flow membantu perusahaan dalam memprediksi arus kas masuk dan keluar untuk jangka yang waktu tertentu. Dengan sistem ini, perusahaan dapat mengelola kas secara efisien dan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk pencegahan kekurangan kas. Contoh manajemen surat berharga. Manajemen surat berharga yang efektif melibatkan pemilihan jenis surat berharga yang tepat, menilai risiko, dan menentukan strategi investasi. Contohnya, perusahaan dapat memilih untuk mengeluarkan obligasi untuk mendapatkan pendanaan jangka panjang jika mencari stabilitas keuangan. Alternatifnya, perusahaan dapat memilih untuk mengeluarkan saham jika mencari pertumbuhan cepat. Namun, memilih jenis surat berharga yang tepat tergantung pada beberapa faktor, termasuk kondisi pasar saat ini dan tujuan perusahaan, toleransi risiko. Adapun langkah-langkah manajemen kas. Yang pertama, perencanaan kas. Yang kedua, pengendalian arus kas. Yang ketiga, pengelolaan saldo kas. Yang keempat, evaluasi kinerja kas. Dan yang kelima, pengembalian keputusan strategis. Langkah-langkah manajemen surat berharga. Yang pertama, ada analisis portofolio. Langkah pertama adalah menganalisis portofolio surat berharga yang dimiliki, melibatkan penilaian risiko, return, dan likuiditas dari setiap surat berharga. Yang kedua, ada perencanaan strategis. Setelah menganalisis, langkah selanjutnya adalah menyusun strategis untuk mengelola portofolio. Rencana ini mencakup tujuan investasi, jangka waktu investasi, dan strategi alokasi aset. Dan yang ketiga, ada implementasi dan monitoring. Setelah merencanakan strategis disusun, tahap selanjutnya adalah implementasi. Hal ini melibatkan pembelian, penjualan,
dan penempatan surat berharga sesuai rencana telah ditetapkan. Pemantauan kinerja portofolio secara berskala juga penting. Adapun tantangan dalam manajemen kas dan surat berharga, yang pertama, fluktuasi pasar. Fluktuatif pasar keuangan seperti perubahan suku, bunga, atau nilai tukar dapat mempengaruhi nilai berharga. Fluktuasi ini menyebabkan kerugian bagi investor jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, ada risiko kredit. Risiko kredit terjadi ketika emitting surat berharga gagal memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran bunga atau pokok. Risiko ini bisa berdampak negatif pada portofolio investor, sehingga penting melakukan analisis kredit yang cermat. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yang saya ulangi, yang pertama, pentingnya manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas dan surat berharga merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan. Keberhasilan dalam mengelola kas dan surat berharga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan finansialnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan kas, meminimalkan risiko keuangan, dan memaksimalkan pengembalian investasi. Dan yang kedua yaitu pengembangan keterampilan. Mahasiswa perlu mengembangkan keterampilan dalam manajemen kas dan surat berharga untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Dengan memahami konsep-konsep dasar manajemen kas dan surat berharga, mahasiswa dapat mengelola keuangan pribadi secara efektif dan mengambil keputusan investasi yang bijak. Terima kasih, itulah tadi pemaparan materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.